Ada apa ini? Kok mereka kon pindah kok gak gelem pindah? Nah, terus lebih parahnya mereka tetap menarik retribusi dan tetap ada bentuk paguyuban. Nah, paguyuban legal standingnya itu dari mana? Nah ini harus melek mata saudara-saudara kita yang duduk di DPR ini kan gitu, melek mata. Pak kan gitu Pak, sama pemerintah melek mata juga ini, biar adil ini dua-duanya. Kan gitu Pak. Harapan kami Bapak pimpinan Bupati dan DPRD khususnya Komisi 1 harus benar-benar melek mata melihat yang ada di sini, faktual. Ketua Komisi 1 coba saya hubungi, mungkin bisa ya, mungkin diangkat atau mungkin juga tidak, tapi ini saya coba untuk klarifikasi karena terlalu. Halo, assalamualaikum Pak Dokter. Apa kabar sayang? Alhamdulillah baik ini saya. Sehat selalu ya Pak Dokter. Amin, ini baru. Aduh, aku di kota sulit Pak. Telur lanang jalan. Tapi yo nek gak ngono gak rame. Pak Dokter, saya lagi live loh ya. Tadi saya ngasih ruang Suryono ngomong ya. Saiki aku tuh ngasih ruang Pak Dokter ini. Dikit ini. Lah itu tutulan meneh rame meneh waktu perkara. Pak, yang penting iki jenenge obrolan, jenenge programe yo jandoman. Ngomong enak-enakan. Intinya kapan? Sekarang ini lagi live ini juga dengan Pak Dokter ini. Lu iya caranya aku udah kantor. Tidak apa-apa Pak Dokter. Artinya bagaimana sih teman-teman Komisi 1 memandang persoalan ini, kemudian sampai akhirnya jadi ramai persilatan ini kayak apa? Karena saya pikir Pak Dokter juga punya sesuatu yang menjadi landasan lah, bagaimana kemudian ketika ada sesuatu yang harus ditekankan gitu, termasuk keberadaan mungkin SK Bupati Pasuruan yang sudah terbit dan sebagainya. Kemudian juga kondisi pasar sendiri. Iya Pak Dokter. Sekarang ya begini ya. Pada dasarnya Komisi 1 itu kan membidangi hukum dan pemerintahan. Ya. Apapun yang terkait tentang legalitas atau legal standing pada suatu tempat kegiatan itu normanya itu adalah status kejelasan. Nah, kejelasan itulah orang melihat dari kacamata hukum ya. Jadi termasuk pasal Undang Legi pada awalnya itu adalah konsumsi publik yang terdiamkan. Kemudian karena ada masyarakat yang menyampaikan aspirasinya kepada DPR dan langsung masuknya itu karena pada kasus hukum dan justisi atau legal standing ya akhirnya masuk di komisi saya sebagai wakil rakyat, tentunya wajib kita terima dong, nggak mungkin kita tolak. Nah di situ kami melihat kalau penanaman modal serta bagaimana tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi itu memang domainnya Komisi 2. Tetapi karena pasal tersebut itu dengan SK Bupati yang diserahkan kepada saya oleh si masyarakat yang beraspirasi, saya lihat ditambah lagi resum daripada investigasi laksanakan oleh Disperindak dan nota dinas Disperindak itu semua menyatakan bahwa pasar daerah yang tempatnya Undang Legi itu karena pertama tidak representatif, yang kedua itu memang kumuh, yang ketiga itu bahayanya apa? Ada dua faktor. Yang pertama akan mencemari mencemari ya sepadan aliran sungai, karena di dalam aturannya itu 2 meter sepadan sungai itu tidak boleh aktivitas. Kalau untuk pembuangan dan lain-lain istilahnya itu tetap tidak boleh karena ada mengganggu aliran sungai di bawahnya. Kemudian dari segi keamanan masyarakat yang baik pembeli atau berjualan ke sana itu akan berisiko terjadi eksiden pada jalur Pantura yang luar biasa kencengnya ya. Terakhir rame karena akan digunakan sebagai fasum, yaitu pengembangan proses pelayanan kesehatan atau posyandu puskesmas pembantu ya. Dengan adanya SK Bupati dinonaktifkan, dibuktikan pada langkah Disperindak untuk menarik seluruh
personilnya dan tidak dikenakan retribusi, maka secara justisi itu kan sudah off ya. Nah, sudah off itu maka bupati harus tegas dong ya. Maka dengan adanya itu tidak dilaksanakan ya, kami sebagai DPR punya hak untuk mensupport ya, untuk mengawasi ya, karena baik langkah bupati kita support dan sudah di SK nggak dikerjakan ya kita rekomendasikan untuk segera dilaksanakan sesuai dengan SK bupati. Nah, kalau ada masyarakat yang keberatan, masyarakat yang nggak terima, merasa rugi, sekarang permasalahannya ada dua. Tanah itu kan tanah negara, digunakan oleh negara sesuai dengan tentunya peruntukan dan sudah melalui proses perencanaan dan analisa. Itu tidak mungkin salah. Kalau ada masalah keberatan ada dua ya caranya, silahkan sampaikan secara tertulis atau terbuka atau bagaimana sehingga itu ada bentuk difasilitasi. Fasilitasi sudah difasilitasi pada tempat yang disediakan, bahkan tidak ditarik pungutan apapun juga, kecuali kalau mereka jualan maka setiap beda los ya itu dikenakan Rp2.000 per beda. Lebih murah kan dibanding yang lama. Kemudian dari segi kekumuhan itu ya menunjukkan itu kan tidak elegan ya, tidak elegan sekali. Maka dari itu ya Komisi 1 yang bidang hukum dan pemerintahan ya kita maksimalkan bagaimana penegak perdanya, bagaimana untuk disperinjaknya, dan yang terakhir bagaimana masyarakatnya tersosialisasi ya. Nggak mungkin dan tidak elok kalau 2015 sampai sekarang itu waktu yang tidak sedikit itu mereka sama-sama nggak ngerti, sama-sama nggak ngerti, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Justru something wrong. Ada apa ini? Kok mereka kon pindah kok gak gelem pindah? Nah, terus lebih parahnya mereka tetap menarik retribusi dan tetap ada bentuk paguyuban. Nah, paguyuban legal standingnya itu dari mana? Kan nggak mungkin. Orang negara sudah menutup ya, sudah pindah, direlokalisasi ya. Relokalisasi ini bukan milik Pemda tapi milik aset desa, nggak ada bedanya. Yang penting kan begini, masyarakat tidak dirugikan ya. Kok nggak dirugikan kenapa? Mereka sama kok. Yang tempat lama itu mereka itu tentunya juga bukan tanah pribadi, yang baru ini tidak suruh beli aman. Pak, bagaimana Pak? Kalau nanti harga apa itu pendapatnya menurun, loh nanti dulu. Kalau tempat yang lama pendapatnya 1.000, ya ada orang berjualan, digusur hilang, berjualan di tempat yang B, yang beli kan tetap pindah ke B dong, karena kan tidak dilarang itu. Nah, itu yang kami berikan dari bentuk analisis etnografi, humanistik dan historikal ya. Etnografi, etnisnya itu podo, menurut saya podo nggak akan berubah, yang beli dan yang berjualan. Historisnya mereka satu rumpun, nggak jauh tempatnya, jaraknya nggak nyampe 1 kilo kok, nggak nyampe. Aku naik mobil saja itu nggak lama kok, paling itu sekitar 200 kilo, 200 meter paling jauh, kalau paling 1/2 kilo lah, paling jauh. Kemudian humanistik, mereka adalah satu komunikasi yang bisa ngomong apapun. Jadi saya rasa itu nggak ada mengatakan kalau kerugian siapa yang menanggung. Jangankan kerugian ya, pendapatan. Nyawa yang ngomong ya, yang ngomong ini nyawanya itu. Kalau hilang besok siapa nanggung? Gak ada. Betul kan? Jadi orang usaha itu hanya berpikirnya 3 ya. Bagaimana kita mendapatkan suatu proses input ya. Yang kedua bagaimana proses, yang ketiga output, yang terakhir outcome. Tempatnya ono representatif yo. Undang-undangnya jelas dilindungi hukum ya. Kemudian aman ya. Kan itu yang kami pikirkan. Itu pandangan kami tidak ada istilahnya DPR itu menyengsarakan rakyat, nggak ada lah. Kalau DPR duduk tupoksi Komisi 1 dikatakan wah
DPR gak mengurusi pasar, gak fokus ke Komisi 1 lah. Sekarang kita lihat legal standingnya bagaimana. Kalau pasar-pasar yang normal pandaan itu Komisi 1 ngurusi lucu. Dan pasar ini mati, izinnya hilang, petugasnya nggak ada. Ya Komisi 1 selaku hukum dan pemerintahan ya masuk dong. Kan tidak ada kasus KUHP-nya. Gitu, makasih. Assalamualaikum. Ada lagi, belum ini porsinya. Yang ada tambahan gini, SK ya, kan tetap dihukum dan pemerintahan. Kalau begini, katanya bahwasanya ketika dipindahkan dari pengelolaan milik Pemkab dengan SK itu, maka pindah ke investor. Ini kan beda, karena katanya dibangun oleh investor. Maka akan hilang bagaimana proses pelayanan yang akan diberikan ketika investor yang melakukan pengelolaan. Nah, ini salah langkah katanya kalau dilakukan pemerintah melakukan relokasi dengan SK itu. Makanya ada itu gitu, termasuk begini. Aku ya Suryono Panik, saya ini juga pendamping pendamping hukumnya Pak Bupati, jadi saya juga harus menjaga. Begitu. Begini. Terima kasih kalau mengaku pendamping Bupati, terima kasih malah. Luar biasa. Justru Mas Suryono Panik ya langsung bantu nutup langsung malah itu kan pendamping Bupati. Karena bicara kan justisi ini. Karena itu maka dia berusaha agar ini tidak terjadi, karena ini akan terjadi pelanggaran hukum begitu, karena dari tanah Pemkab pindah ke investor. Pandangan salah. Pandangan saya begini ya. Kita melihat lokus ya. Lokus sudah ada dua, lokus permasalahan ya, dan lokus pada waktu ya. Jadi domain yang kita lihat. Lokusnya pada permasalahannya itu kan begini toh. Niat baik pemerintah itu di dalam mendirikan negara kan ada 4 toh sebenarnya kewajibannya itu. Yang pertama adalah melindungi segenap tumpah darah ya. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang terakhirnya adalah ikut membantu perdamaian ya. Dengan cara apa? Ini ada kemerdekaan. Satu poin yang penting saudara ya. Jadi kalau memang niat baik pemerintah itu meningkatkan kesejahteraan umum dan melindungi memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segala tumpah darah. Ini tanah Pemda ini nggak akan hilang. Kenapa nggak ada hilang? Ya, karena pola dasar hidup itu yang pertama selain kebutuhan makan minum sebagainya itu sehat loh ya. Nah polidesnya itu kumuh begitu ya, kumuh. Nah, dan polidesnya kumuh, tanahnya itu mau dipakai untuk polides. Yang kedua, apabila kita melaksanakan suatu pembenahan aliran sungai itu bisa langsung dilewati. Tapi gini, saya potong Pak Kasim, mohon maaf, saya potong dikit ya. Kalau memang relokasinya tidak dipindah ke Pasar Bangil, ke Pasar Gempol yang notabene memang punya Pemkab gitu katakanlah ya, pasar-pasar yang memang berada di bawah naungan dan Superindak dan jelas Pemkab. Tapi kalau ini kan relokasinya ke tempat yang katanya dikelola oleh pihak ketiga namanya investor. Jadi ini akan terjadi kesalahan begitu loh. Ini kok dipindah ke kotek pengelolaan pemerintah terus ke investor. Begini. Itu salah apabila begini. Maaf, kita berbicara pakai kacamata. Jangan kacamata yang sama, atau kacamata plus atau min. Nah, aku kacamata plus, yang lainnya min ya susah. Kelihatannya kotak-kotak. Begini. Salah apabila pasar daerah yang lama itu ya dipindah pengelolaannya langsung pada pihak kedua, ketiga, atau mungkin pasar desa ya, dari Disperindak ke DPMG ya. Itu meliputi pada satu domainnya ya, lokasinya ya, kemudian pendapatannya. Itu salah Pak. Tetapi pasarnya tidak, pasar ini ditutup, tanahnya dipakai untuk fasum, untuk membangun sarana pelayanan kesehatan. Nah, Pak, bagaimana Pak rakyat iki? Lah iku ya, negara memberikan kan nggak mungkin. Akhirnya desa mempunyai inisiatif untuk meningkatkan PA di desa, maka mereka membuat pasar desa ya. Karena negara untuk memberi bantuan pasar desa itu tidak bisa maksimal ya melalui DPMD-nya, maka inisiatif BUMDes sudah melindungi undang-undang undang-undang desa, mau dilihat ya. Itu berinisiatif ya, monggo, nggak ada masalah. Nah, itu melawan hukum apabila satu non sewu ya,
pasar tadi itu alih kelola. Wis itu salah. Alih kelola itu ya biar dimiliki Disperindak, dikuasai oleh desa. Salah, Bra. Induke di Disperindak harus DPMD, salah. Tapi kalau pasar ini ditutup karena tidak layak dan dibutuhkan untuk fasum. Yang kedua, menjaga satu high risk, risiko yang tinggi. Apa risiko tinggi? Satu, cedera pada kasus jalan raya. Nah, yang kedua, pemerintah melakukan RCE, root cause analysis. Apa menjadi alur masalahnya? Masalahnya adalah ini sudah nggak bisa dikembangkan apapun. Tempatnya persis Guogar. Coba, kan nggak logis ayo. Malah aku seneng seandainya Pak Pane itu beliau tuh mengakui keberadaannya selaku maaf ya legal standing atau legal hukumnya Pak Bupati. Enak aku ya langsung aja dan untuk action itu. Kok SK Bupati kok gandul gak lanang gak wedok gak bengi gak sore kan lucu loh ya. Tadi yang berbeda Mas Yan ini harus ditemukan ini, kalau sama-sama kan berarti satu kendaraan yang sama ini. Oh iya podo ngawal katanya gitu kan. Saking gak tahu gak ngopi bareng ya. Aduh masalahnya kurang ngopi kapiten. Siap ya. Tapi kenapa tidak direnovasi? Pertanyaannya. Begini masalahnya. Ya, saya itu kan melihatnya kan bukan masalah dari awal. Yang saya lihat kan begini ya. Fenomena yang muncul hari ini ya, kami Komisi 1 menyikapi bahwa problematika muncul itu statusnya adalah seperti itu ya. Yang kedua kalinya kami tidak melihat bagaimana tentang awalnya kenapa kok nggak dianggarkan ya, tetapi yang kami lihat adalah dari resum perjalanan yang dilaksanakan di Disperindak ya, dari awal nota dinas, kemudian dari investigasi, yang kedua kebijakan pemerintah daerah itu kan sudah terpapar itu, sehingga itu yang kami sikapi. Kalau saya melihat kalau WOC work of caution-nya ya, itu saya tentunya tidak melihat itu. Kalau kita berbicara pada WOC work of caution, akar masalah kenapa itu dipindah, itu saya dulu Komisi 4 ya. Bagaimana Disperindak, bagaimana pemerintah daerah, bagaimana bupati, yang terpenting bagaimana pendamping hukum bupati kok sampai awalnya itu dipindah itu loh. Kan harus memberi masukan itu dong pendamping hukum bupati. Ingat ya, sesuatu masalah itu ada akar masalah ya. Yang diatasi bukan masalahnya, tapi akar masalahnya itu loh. Contohnya Pasuruan itu ono bencana alam banjir bandang. Jangan atasi dong kerusakan yang menyebabkan pasir-pasir, bukan itu. Kalau itu diatasi tiap tahun akan terjadi terus. Tapi kita lihat work of caution, akar masalahnya apa? Banjir bandang berarti ada penebangan liar, tambang liar, tambang nggak retribusi, nggak bayar. Ayo yang punya tambang itu tahu diri ya. Nah itu loh ya. Jadi itu yang kita pikirkan ya. Berarti kenapa kok kemarin itu bupati mengeluarkan SK itu ya? Why, what ya? Where? Itu kita lihat gitu ya. Jadi to make hard statement for education and ensure for Pasuruan countries ya, for soft skill hard skill in itu yang kita pakai pegangan gitu loh ya. Kopinya espresso ini jelas ini, kopi karak nggak bisa. Kopinya kepahitan nggak ada gula lagi. Mas Pane nggak tengah cara beli kopi aku yakin saya coba tertukar ibu terus membeli. Tapi gini ya, closing statement dari kami Komisi 1 ya. Komisi 1 itu adalah suatu alat kelengkapan dewan ya, yang mana dewan itu adalah unsur bagian dari pemerintahan ya. Pemerintahan Pasuruan, pemerintahan itu ada unsur eksekutif dan unsur legislatif, dan tujuan baik bupati maupun DPR hanya satu ya, yaitu tadi melaksanakan suatu
awal berdiri negara itu apa? Pertama adalah ya tadi Pak ya, melindungi tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu intinya. Lain-lainnya tidak lah, enggak. Jadi diomongkan Mas Ai itu wah enggak benar itu, enggak sama. Jangan ada dusta di antara kita, ya. Kita itu rajin dusta ya. Aduh, ya Allah, enggak. Terus saya juga makasih, salam hormat untuk seluruh masyarakat, salam hormat untuk kepada jenengan Taku Presenter dan krunya. Jangan lupa salam hormat saudaraku yang saya sayangi, saya hormati, yaitu Mas Pane, oke ya? Oke, Mas Pane. Ngopi bareng biar satu sisi. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.